Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andina Zahira dengan NIM 5401241024. Nah, jadi di sini aku bakalan uh, mengerjakan tugas praktikum ekonometrika aku tentang regresi linear berganda menggunakan EViews. Nah, jadi sebelumnya aku mau review sedikit tentang regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda itu adalah model persamaan yang menjelaskan satu hubungan variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Nah, jadi sekarang aku bakal tutorin regresi linear berganda menggunakan EViews. Nah, jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi EViews-nya. Nah, pertama itu kita bisa pilih create a new EViews workfile, atau bisa juga kita pilih file, atau kita pencet new workfile. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, dari data yang mau kita ambil, yaitu data ini, itu kita kan datanya year, tahunan. Jadi kita frekuensinya kita pilih yang annual. Terus ini work file structure type-nya di regular frequency. Nah, lalu start date-nya di data ini kan start date-nya mulai dari tahun 1971 sampai 2020. Nah, jadi kita mulai di start date-nya tadi tahun 1971. Lalu end date-nya tadi tahun 2020. Nah, lalu kita oke. Nah, lalu kan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita pilih quit. Lalu kita pilih empty group. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, lalu dari data yang tadi, kita copy datanya, tapi data ininya aja angkanya dari awal sampai akhir. Kita copy. Nah, lalu setelah di copy, kita paste ke EViews yang tadi. Nah, kita paste nih di sini. Kita paste. Nah, lalu seperti ini. Nah, lalu ini kan belum di rename-nya, masih ser 1, ser 2, ser 3. Nah, kita rename salah satunya itu sebagai Y. Kita rename. Nah, lalu ser 2-nya itu X1. Terus ser 3-nya kita ganti jadi X2. Kita rename. Nah, karena ini berganda, jadi X-nya itu ada lebih dari 1. Nah, terus kita close. Nah, habis itu kita blok nih ketiga ini. Ketiga variabel ini kita blok, lalu kita open, lalu as equation. Nah, setelah itu ininya kita ganti jadi Y, C, X1, dan X2. Jadi Y spasi C spasi X1 spasi X2. Nah, sampelnya ini, lalu kita oke. Nah, inilah hasilnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasilnya. Lalu kita view, terus kita representation. Nah, ini kalau misalkan kita melihat modelnya, ya. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan alfanya itu bernilai 15766 sekian. Nah, artinya rata-rata GDP ketika investasi dan ekspor bernilai 0 itu adalah senilai ini 15766 sekian. Nah, lalu untuk nilai betanya ini kan ada 2 karena dia berganda. Nah, beta 1 ini 0,7374 sekian dan beta 2-nya itu 0,5499 sekian. Nah, beta satunya itu 0,737 sekian. Itu artinya jika rata-rata investasi naik sebesar 1, maka diduga rata-rata GDP itu naik sebesar 0,737 itu. Dengan faktor lainnya atau ekspor itu konstan. Nah, lalu untuk beta 2-nya itu kan senilai 0,5499 atau kalau dibulatin 0,55. Nah, artinya jika rata-rata ekspor naik sebesar 1,
itu diduga rata-rata GDP itu naik sebesar 0,55 dengan faktor lain atau investasi itu konstan. Nah, lalu di sini kita mendapatkan p-value-nya itu sebesar 0,000 yang kurang dari alfa atau lebih kecil dari alfanya itu 5%. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa ini adalah tolak H0. Artinya, model ini itu dapat menjelaskan keragaman GDP. Minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi GDP atau investasi dan ekspor ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Itu untuk uji F-nya. Lalu untuk uji T-nya, kan di sini kita juga dapatkan p-value-nya itu 0,000, artinya lebih kecil dari alfanya yang senilai 5%, maka kesimpulannya itu adalah tolak H0, yaitu investasi berpengaruh signifikan terhadap GDP pada alfanya yang sebesar 5% tersebut. Nah, lalu di sini kita bisa dapatkan R square-nya itu sebesar 0,5877 sekian atau 0,588 yang artinya sebesar 58,8% keragaman GDP itu dapat dijelaskan oleh keragaman investasi dan ekspor. Nah, lalu sisanya 41,2% lainnya itu ditentukan oleh variabel di luar model seperti konsumsi, pengeluaran pemerintah. Nah, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.